Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang permasalahan dalam hasil pengendalian keuangan atau Problem of Financial Result Control Myopia. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Sherlina Bungaluon. Yang kedua ada saya sendiri, Hafiz Barudin. Yang ketiga ada Fornianus Kurnia Bedah. Yang keempat ada Toto Agustian. Dan yang terakhir ada Made Diryana. Tanpa membuang waktu lagi, kita akan langsung masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Jadi teman-teman, pengertian financial result control bermanfaat dalam mempengaruhi perilaku pegawai, memotivasi pegawai untuk berkinerja agar lebih baik. Tetapi terdapat masalah yang seringkali terjadi atau seringkali muncul dalam implementasi financial result control, yaitu perilaku myopia. Pengertian myopia sendiri teman-teman, myopia merupakan problem dalam financial result control yang seringkali terjadi. Nah, untuk menghindari myopia problem, para manajer harus memahami tujuan utama dari perusahaan, yaitu menciptakan customer value. Dengan rumus value, nilai dari total stock sama dengan discounted factor cash flow. Jadi itu dia tadi teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke slide berikutnya. Di slide ini financial result control dan pencipta value. Tujuan pengendalian agar pegawai dapat berpikir sebagai pemilik dan bersedia bekerja demi kejayaan perusahaan, atau pegawai dapat bertanggung jawab terhadap pencapaian return bagi shareholder. Return untuk shareholder diukur dengan dividen dan harga saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Shirley. Kepada teman Shirley, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang berikut, keterbatasan ukuran kinerja akuntansi. Korelasi laba tahunan dengan harga saham adalah positif, tapi tidak signifikan. Korelasi ini semakin meningkat seiring dengan semakin lamanya periode pengukuran. Nah, kenaikan ini dikarenakan laba akuntansi itu tidak mencerminkan laba ekonomis. Nah, laba akuntansi itu merupakan penjumlahan dari dampak yang terjadi selama periode akuntansi tertentu, sehingga perubahan value atau inflasi yang bukan akibat dari transaksi tidak termasuk laba. Slide yang berikut, laba akuntansi dan myopia. Nah, di sini penggunaan laba akuntansi sebagai indikator penilaian kinerja seringkali menyebabkan sikap myopia di kalangan manajer. Hal ini disebabkan manajer bertanggung jawab terhadap pencapaian laba jangka pendek. Nah, sehingga menunda investasi yang prospektif di masa depan meskipun memberikan net present value positif. Nah, gejala ini juga disebut dengan investment myopia. Nah, di sisi lain, penerapan konsep konservatif berakibat tidak diizinkan mengakui gains hingga direalisasikan. Nah, sementara itu biaya atau losses mulai diakui ketika investasi dilakukan. Nah, seperti proyek riset dan development, training pegawai itu atau karena return tidak pasti. Nah, itu harus dibiayai sebesar cost yang dikeluarkan. Nah, biasanya para manajer termotivasi menghasilkan laba atau jangka pendek tanpa melakukan investasi. Mengapa? Nah, karena dengan tanpa investasi akan mengurangi pengeluaran saat ini. Nah, contohnya misalnya seperti pengusahaan burger akan mengurangi komposisi dagingnya sehingga biaya produksinya lebih murah. Dengan harga tetap, maka laba jangka pendek akan mengalami kenaikan. Jadi seperti itu. Slide yang berikut ada cara mengatasi myopia. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengatasi problem myopia sehingga financial result control itu bisa lebih baik atau bisa lebih efektif lagi. Nah, kita lihat cara yang pertama itu ada
Yang pertama, mengukur laba ekonomi dengan cara memprediksi future cash flow dan discount present value. Yang kedua, memilih metode pengukuran akuntansi yang lebih match antara pendapatan dan biaya. Nah, di dalam metode ini ada dua, yaitu memilih metode depresiasi dengan mendekati taksiran umur ekonomis aset, mengkapitalisir investasi, riset dan pengembangan, pelatihan pegawai serta promosi jangka panjang sebagai aset tetap tidak berwujud. Yang kedua, mengakui laba atau rugi lebih cepat, tidak perlu menunggu sampai transaksi selesai. Namun segera diakui setelah dapat diukur dan estimasikan. Nah, kemudian cara yang ketiga ada mengurangi fokus pada kinerja laba jangka pendek dan sebaliknya menekankan pada pencapaian laba jangka panjang. Pencapaian target laba jangka pendek dipermudah sehingga lebih diperoleh untuk mendanai pencapaian laba jangka panjang. Nah, pengukuran laba akuntansi selama 3 tahun itu lebih baik daripada tahunan. Kemudian ada cara yang keempat, mengukur value driver yang mampu merefleksikan dampak ekonomi terhadap value shareholder. Nah, karena keberhasilan atau kegagalan manajemen. Kemudian ada cara yang kelima, mengurangi fokus pada kinerja laba jangka pendek dan sebaliknya lebih menekankan pada pencapaian laba jangka panjang. Nah, pencapaian target laba jangka pendek dipermudah sehingga laba yang diperoleh untuk mendanai pencapaian laba jangka panjang. Nah, yang keenam, menggunakan financial research control untuk penilaian kinerja operasional saja. Nah, di sini ada contoh today business, FRC, dan tomorrow business. Di sini kita lihat standar income statement itu di dalamnya ada revenue-nya itu sebesar 100, kemudian expense itu 90, sehingga net income-nya itu 10. Kemudian ada income statements with short term operating performance isolated. Pada operating expense-nya itu ada 100. Kemudian pada operating margin itu ada 50. Kemudian development investment itu 50. Nah, kemudian pada net income-nya 40. Nah, totalnya itu 10. Lalu pada contoh ini ada keterangan. Yang pertama, manajer pusat laba bertanggung jawab untuk memaksimisasi laba operasional atau operating margin S50 yang mana digunakan indikator kinerja jangka pendek seperti kinerja penjualan dan efisiensi. Kemudian keterangan yang kedua, development investment S40 digunakan sebagai indikator pre-action review dan memonitoring pelaksanaan atau action accountability. Selanjutnya, problem of financial resume control, return on investment, ROI dan organisasi divisi. Divisi atau pusat investasi merupakan counter yang kinerjanya diukur atas dasar laba yang diperoleh serta investasi yang digunakan untuk mendapatkan laba. Juga dengan desentralisasi agar otonomi masing-masing divisi bisa terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya, divisionalisasi sudah tentu menerapkan desentralisasi, namun desentralisasi belum tentu menggunakan divisionalisasi. Selanjutnya, pembentukan divisi merupakan tuntutan kebutuhan. Jika organisasi sudah semakin kompleks, kontrol tidak mungkin dilakukan secara langsung. Kalaupun bisa, proses akan lambat. Dengan divisionalisasi, maka akan lebih cepat dalam pengambilan keputusan, sehingga top manajemen akan lebih fokus ke masalah strategis. Ukuran kinerja ROI, Return on Investment atau ROI merupakan rasio laba akuntansi yang dihasilkan oleh divisi bagi dengan investasi yang dilakukan oleh divisi tersebut, dan ROI digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja manajer divisi. Pengukuran ROI dilakukan secara periodik, kuartalan, bulanan, tahunan.
ROI dapat ditentukan dengan format sebagai berikut. ROI sama dengan penjualan dibagi investasi dikali laba dibagi penjualan. Nah, selanjutnya ROI sama dengan laba dibagi investasi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Fordianus Kurniabeda, NIM 2018 017 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang ROI problem. Suboptimisasi. Pengukuran kinerja divisi dengan menggunakan ROI dapat menciptakan masalah suboptimisasi dengan mendorong manajer cenderung melakukan investasi yang membuat divisi kelihatan bagus meskipun investasi tersebut tidak menguntungkan organisasi. Sinyal kinerja yang menyesatkan. Salah satu masalah penggunaan ROI adalah dalam hal menentukan aktiva tetap sebagai dominator yang menilai sulit diukur secara akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang residual income sebagai alternatif ROI. Residual income atau laba residu merupakan laba dikurangi VACC. Juga tidak memandang berapa return divisi. Manajer akan termotivasi untuk investasi dengan internal rate of return lebih tinggi atau sama dengan cost of capitalnya. Laba residu merupakan selisih antara laba bersih operasi atau net operating income dengan biaya modal atau corporate cost of capital. Perkenalkan, nama saya Toto Augustan Wiguna, NIM 2018 01742. Saya akan menjelaskan tentang problem of financial result control uncontrollable factor. Yang pertama, konsep controllability, yaitu manajer tidak seharusnya dikenai sanksi karena tidak mampu mencapai tujuan yang ditetapkan atau bad luck, dan tidak seharusnya diberikan extra reward karena good luck. Karena manajer harus bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dapat dikendalikannya. Selanjutnya, mengapa prinsip controllability banyak digunakan? Karena pada dasarnya mayoritas pegawai adalah risk averse. Pegawai bagian accounting dan finance biasanya lebih risk averse dibandingkan sales dan marketing. Pegawai senior lebih risk averse dibandingkan pegawai junior. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengendalikan faktor yang tidak bisa dikendalikan. Langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak negatif ada dua, yaitu sebelum periode pengukuran dan setelah periode pengukuran. Sebelum periode pengukuran, yaitu kerjasama dengan perusahaan asuransi sehingga dapat mengurangi risiko kerugian. Mendesain struktur dan proses pertanggungjawaban manajemen yang tepat, misalnya manajer produksi atau penjualan tidak akan bertanggung jawab terhadap keputusan pendanaan dan keputusan investasi. Selanjutnya, setelah periode pengukuran, yaitu langkah analisis secara selisih secara cermat dan akurat, meliputi selisih biaya produksi atau selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih biaya overhead pabrik, selisih biaya penjualan dan biaya administrasi umum, selisih penjualan, selisih kontribusi margin, selisih volume industri, selisih market share. Selanjutnya, menggunakan anggaran fleksibel sebagai standar kinerja, sebab anggaran fleksibel ini disusun untuk berbagai level capaian kinerja sehingga lebih akurat dalam pengukuran kinerja divisi. Melakukan kinerja relatif dan evaluasi kinerja subjektif berdasarkan judgement manajer senior.